ini pelajaran apa? Sebelum kita memulai pelajaran, untuk ketua kelas dan Nina silakan berdoa terlebih dahulu. Silakan maju ke baca surah Fatihah dimulai.
berikan kalian. Yang pertama, mengapa banyak siswa yang mengalami sakit punggung atau bungkuk saat duduk belajar? Kenapa? Ada yang tahu tidak alasannya? Kenapa sih banyak siswa yang mengalami kayak sakit punggung dan tubuhnya bungkuk saat duduk belajar? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Karena posisinya apa? Posisi duduk. Posisi duduk yang benar dengan cara apa? Dengan apa? Dengan lurus dan tegak. Tidak boleh miring ke kanan dan miring ke kiri. Terus bagaimana teknologi dapat membantu mendeteksi postur tubuh yang salah? Pernah tidak kalau kamu mengalami patah tulang atau sakit di bagian tulang kamu, kemudian kamu bisa ke dokter, itu kita diperiksa dengan apa? Scan, ya. Itu adalah salah satu. Kenapa udah? Apa tadi jawabannya udah? Perhatikan dulu ya. Kenapa, bagaimana teknologi dapat membantu mendeteksi postur tubuh yang salah? Dengan cara kalau tulang kita di scan atau kan dimasukin ke dalam apa? Pernah melihat kayak iya, kayak dimasukin kita ke dalam kayak kapsul gitu, dimasukin ya kan? Itu untuk mendeteksi semua bagian tubuh kita. Ya, ini adalah hal ini yang akan kita pelajari pada pelajaran sekarang. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini pertama kita mengidentifikasi organ dan fungsi sistem rangka, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem gerak, lalu nanti kamu akan menganalisis gerakan tubuh dari manusia. Nanti kita akan kemudian nanti akan bagi kelompok, ya. Nanti kamu akan menganalisis gerakan tubuh dari teman-temanmu sendiri. Kemudian berpikir kritis, lalu kamu menjelaskan. Nanti dari setiap kelompok itu akan menyelesaikan dari sistem rangka atau gerak, ya. Lalu menganalisis masalah yang terjadi di salah satu komponen sistem gerak dan postur tubuh yang tidak sehat. Paham? Oke, lanjut ya. Sekarang kamu perhatikan, nanti ada satu video yang akan ibu tonton kalian, tapi sebelumnya kita coba tepuk fokus dulu, ya. Semuanya ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Semuanya perhatikan ya. Nah, di sini mengapa tubuh kita bisa tegak dan bergerak? Coba perhatikan videonya masing-masing ya. Lihat dulu videonya.
yang dijelaskan dalam video tersebut mengapa tubuh kita bisa tegak dan bergerak tadi. Terus? Karena ada otot yang bergerak. Terus ada apa lagi Abdel? Kenapa? Ada apa? Ada sendi. Kemudian apa lagi Dalendra? Ada tulang. Kemudian tadi dijelaskan lagi ada beberapa gangguan kesehatan dalam tubuh. Yang pertama ada lordosis. Apa itu lordosis? Membungkuk ke depan. Kalau kifosis ke belakang. Sedangkan skoliosis adalah ke samping. Nah, hal-hal tersebut bisa kita hindari dengan cara apa? Nah, sekarang perhatikan ada studi kasus di sini. Nah, kasusnya adalah yang pertama seorang anak berusia 7 tahun sedang bermain di taman. Kemudian ia berlari, lalu tersandung dan jatuh dengan posisi menumpu menggunakan tangan kanan. Ya, kamu bayangkan dulu, ada anak usia 7 tahun, kemudian dia berlari, tersandung dan posisi saat dia jatuh tangannya menekan atau menumpu badannya. Setelah kejadian tersebut, ia mengeluh nyeri hebat di bagian bawah lengan kanan. Lengan kanan kita yang mana lengan? Lengan yang mana lengan? Nih. Nah, jadi kan dia begini jatuhnya. Dan yang berasa adalah tangan ininya, lengannya. Kemudian lengannya terlihat bengkak dan ia tidak bisa menggerakkannya. Pertanyaannya, sekarang kamu tuliskan pertanyaannya dan langsung jawabannya ya. Tulang apa sajakah yang mungkin mengalami cedera akibat kejadian yang tadi? Kemudian jenis cedera apa yang paling sering terjadi pada anak-anak saat jatuh dan menumpu dengan tangan? Dan apa saja tanda dan gejala yang menunjukkan kemungkinan patah tulang? Ayo jawab, boleh ke kelompok jawabannya. Ya. Kejadiannya adalah dengan baik-baik ya. Ada satu anak yang berusia 7 tahun. Dia sedang bermain di taman. Kemudian dia tidak sengaja terjatuh dan tangan kanannya ini yang menumpu badannya. Setelah beberapa hari kejadian tersebut, ia mengeluh nyeri hebat di kanan ininya, lengan kanannya bengkak dan tidak bisa digerakkan. Nah, menurut kamu, tulang apa yang mengalami hal tersebut, yang mengalami cedera? Jelaskan kenapa tulang tersebut bisa sakit atau bisa terkena, ya. Lalu jenis cedera apa yang paling sering terjadi pada diri kamu? Kamu masih anak-anak yang menuju BG, ya kan, bukan dewasa, masih anak baru gede. Terus apa saja gejalanya kalau itu kemungkinan patah tulang? Apa tulang copot atau apa? Itu coba kamu diskusikan, berpikir sendiri atau boleh bertukar pikiran dengan temannya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, bisa? Paham? Paham ya? Coba selesaikan nulis tadi kasus ini, baru nanti kita lanjut pengerjaan sejak kelompok. Oke? Hanya jawabannya saja. Ya, nanti saat kita presentasi kelompok, nanti perwakilan kelompoknya maju dulu. Ya. Ya, yuk, kerjakan dulu 3 soal ini. 3 soal ini dikerjakan dulu. Selesaikan tadi kasusnya, baru kita beralih ke kelompok, ya. Ya, boleh tanya temannya. Mana Mas kuat? Abdul
tulang. Apa gejalanya? Yang pertama, tangannya nggak bisa diapain kalau patah tulang. Kedua, tangannya nggak bisa diapain kalau misalkan tulangnya atau tidak bisa digerakkan, ya kan? Coba berpikir secara logika kamu, bagaimana sih? Ya, berpikir secara logis. Logikanya main. Ayo. Kalau sudah semua? Perwakilan
Ayo, dimulai.
Wajah tegak. Kemudian badan bahu ideal. Lalu menguatnya apa? Ideal. Kemudian pinggul miring kemana? Kanan. Terus lihat dulu teman-temannya. Terus lutut ideal. Kemudian kaki ideal. Kemana kalian dalam posisi apa? Berdiri. Kemudian oke, kesimpulannya oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, yuk. Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Ya. Dengarkan yang lain. Kepalanya tegak. Kemudian bahu. Kenapa tidak sengaja? Ada di sebelah ya? Oke, lanjut. Posisi yang diamati adalah berdiri sebelahnya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Semuanya paham? Paham ya tadi? Dengarkan kelompok 1, perhatikan dulu. Tidak ada yang main penuh dulu. Ya, perhatikan. Hasil observasi ini kamu tadi sudah menjelaskan mengenai postur tubuh manusia atau temanmu sendiri. Ya, di mana tadi katanya temannya ada yang bahunya tidak sejajar. Yang apa? Kan kita mengamati tubuh kita sendiri, ataupun kamu kalau membaca di depan pintu, ada depan pintu, depan cermin, ya kan? Kalian, oh iya, ini saya bahu saya miring dari sisi sebelah, ya kamu bisa lihat dengan cara bercermin, ya. Nah, setelah ini Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk kalian. Nanti bisa dikerjakan, ya. Tapi sebelumnya kita icebreaking terlebih dahulu. Namanya hitam dan hijau. Kalau hitam kamu berdiri, kalau hijau kamu duduk. Bisa? Hitam dari apa?
200